Jadi Pak Herman, ya, semuanya juga ya untuk pengetahuan. Jadi kalau misalnya kita hari ini menggunakan minyak yang kapasitas banyak, sebelum kita restoran tutup, kita cek minyak dulu, kita saring dulu, baru bersihkan debrayernya, kita saring, baru bisa gunakan supaya kita mendapatkan hasil yang lebih bagus. Kurang lebihnya seperti itu untuk pengertian ini. Ya. Ada yang mau tanya untuk poin 8? Mungkin Dedi? Hah? Kenapa minyak harus disaring, Dedi? Saya tanya. Kenapa? Kalau minyak itu bersih, tapi nggak bersih gitu. Kenapa harus disaring setelah kita menggunakan minyak itu? Coba. Dari aspek bisnisnya apa misalnya? Biar makanan berikutnya tidak terkontaminasi makanan. Yang keras dong, saya kan agak geli. Biar makanan berikutnya tidak terkontaminasi dengan makanan sebelumnya. Ya, siapa yang punya alasan lain? Pak Irwan mungkin yang ahlinya ini. Kalau menurut saya, yang untuk minyak itu harus disaring karena setiap kita pemasakan itu akan mengandung gas atau sampah-sampah. Pada saat lanjut memasak lain lagi tidak tercampur dengan masakan yang berikut. Oke, ada yang menambahkan? Sudah terjawab oleh Pak Irwan? Oke, terima kasih. Jadi, Make sure oil is not too hot when using. Change regularly and always strain at night. ya. Jadi kita juga tidak boleh minyak itu kita gunakan dalam jangka waktu yang lama. Karena kalau waktunya terlalu lama kita pakai minyak akan kualitasnya kurang bagus. Kurang lebih pengertiannya seperti itu. Dan kita harus paling enggak setiap malam, setiap hari Pak Iman kita saring ya. Intinya seperti itu. Tuolnya sampai kapan Pak? Ya, Berapa lama? Apanya Pak? Too Too old itu at least 1 week Pak. Catatnya 1 week. 1 week. Dan itu biasanya kita ini Pak, tergantung kita ramai apa enggak. Misalnya gini ya, hari ini kita ada function misalnya. Terus ada function kapasitas 1000. Kita pakai minyak misalnya 5 galon gitu ya. Ternyata minyak itu udah kotor. Nah, itu kita harus ini itu harus kita ganti kalau nggak bisa pakai. Tapi kalau misalnya cuma bahan ala carte, contohnya kentang goreng baru mungkin 10 porsi, itu bisa kita untuk seminggu udah untuk misalnya 5 galon untuk dalam 1 minggu itu Pak, bisa itu. Ya, kurang lebih Pak. Itu untuk efisien. Jadi yang jelas kita harus melakukan penyaringan, tapi juga nggak boleh terlalu lama. Tapi kalau kita dibakar, biasanya kalau minyak semakin lama dipanasi Pak, tapi secara tekstur, secara kualitas akan menurun. Jadi kita juga harus yang seperti itu juga harus kita ganti. Ada yang mau tanya atau menambahkan tentang minyak? Mas, tolong bacakan. Label all food product and then have label and brand readily available for stock. Siapa yang mau bisa menjelaskan ini? Label all food with product and then have labels and pen ready available for stock. Artinya seperti ini ya, mungkin semua staf ya, khususnya ini produk ya. Produk itu seharusnya kalau yang untuk komplit lagi ya, semua staf itu harus punya enggak 1 spidol baru ya, 1 termometer ya, 1 labeling card itu apa, stiker ya. Jadi kenapa di sini kita ditekankan semua produk kita itu harus mempunyai label. Contoh kita hari ini motong daging 15 kilo, jenis dagingnya misalnya top side, kita label, kita tulis tanggal yang harus dicantumkan di situ ya, ke hari, jam. Nah, coba ada contohnya Pak Heru. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi kita labeling food. Ini larinya ke untuk Vivo ya. Jadi labeling food ini biasanya terbuat dari stiker. Nah, kita setiap kita produk, tanggal berapa kita produk ya, terus jam berapa kita produk, terus nama barang itu apa, harus ada labelnya. Nah, barang aja ada title-nya, nah, makanya ini kita juga harus tahu. Jadi kalau ada barang masuk ke, barang masuk dalam produk nggak ada labelnya, harus wajib dipertanyakan kenapa nggak ada labelnya gitu.
Ya.